Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iksan di materi Sistem Tertanam Pertemuan 5. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai arsitektur mikroprosesor. Nah, di mana kemarin ataupun minggu kemarin kita sudah membahas itu mengenai unit mikroprosesor atau bagian dari Central Processing Unit. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan mikrokontroler, kita mengulas sedikit mengenai arsitektur mikroprosesor. Walaupun sebenarnya arsitektur ini lebih didalami di mata kuliah arsitektur nantinya. Tapi bagaimanapun kita tetap sedikit membahas mengenai arsitekturnya mikroprosesor. Nah, kalau kita berbicara mengenai arsitektur mikroprosesor, itu ada dua yang dijadikan patokan di dalam arsitektur ini. Yang pertama itu berdasarkan internal software design, yang kedua itu berdasarkan internal hardware design. Jadi ada dua model penetapan dari arsitektur dari mikroprosesor. Apakah ditinjau dari internal software desainnya ataupun ditinjau dari internal hardware design. Nah, kalau kita lihat berdasarkan internal software ataupun hardware design itu yang kita kenal dengan istilah arsitektur. Nah, di sini disebutkan gambaran atau fitur dari sebuah mikroprosesor dapat dipelajari dengan baik melalui pemahaman dan pengkajian. Pengkajian dan pemahaman itu melalui internal software ataupun hardware design. Nah, internal software hardware design ini kita kenal dengan istilah yang namanya arsitektur. Nah, kalau kita mengaji mulai dari awal itu adalah internal software design, itu berkaitan dengan bentuk atau rancangan instruction set yang digunakan dan dibangun pada saat pengembangan rancangan mikroprosesornya. Nah, ini berdasarkan dari instruction set yang digunakan. Nah, kita lihat menggunakan model internal software design, itu ada 3 jenis arsitektur mikroprosesor yang bisa dilihat dari software design. Yang pertama itu ada yang namanya Complex Instruction Set Computer. Kita kenal dengan singkatan CISC, CIS. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya Reduced Instruction Set Computer atau RISC, RISC. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya mikroprosesor super skalar. Jadi ada 3 jenis arsitektur yang kalau kita tinjau dari software design. Yang pertama CIS, yang kedua RISC, yang ketiga mikroprosesor super skalar. Nah, kalau kita lihat yang pertama dulu, Complex Instruction Set Computer atau CISC. Jenis arsitektur mikroprosesor yang menggunakan banyak jenis dan ragam instruksi. Mikroprosesor jenis ini memiliki kemampuan eksekusi cepat. Contoh mikroprosesornya adalah Intel 8088, 8085, 8086 atau keluaran Zilog Z80, NS32016, MC6800. Nah, ini jenis ataupun mikroprosesor menggunakan model CIS ini. Nah, kalau kita lihat lagi yang modelnya RISC, Reduced Instruction Set Computer, jenis mikroprosesor dengan arsitektur instruction set yang lebih sederhana. Nah, kalau tadi yang CIS itu bisa lebih kompleks, ini lebih sederhana. Arsitektur ini lebih baru dibandingkan dengan yang CIS tadi. Arsitektur RISC memiliki sedikit instruksi. Namun di sini dia memiliki banyak register. Jadi contoh mikroprosesor yang menggunakan ini adalah AMD 2900, MIPS R2000, Sun SPARC, MC8800, Atmel, dan lain-lain. Nah, jadi banyak lagi model mikroprosesor yang menggunakan model instruction set yang model RISC ini. Nah, untuk ciri-ciri model yang Reduced Instruction Set Computer ataupun RISC itu instruksinya bersifat tunggal, tidak ada operasi yang menggabungkan operasi load ataupun store dengan operasi aritmatik. Setiap instruksi dalam satu lokasi memori memiliki lebih dari satu operan. Tidak mendukung sembarang peralatan, satu instruksi, satu alamat data. Minimal 32 register integer dapat direferensikan secara eksplisit. Dan minimal 16 register floating point direferensikan secara eksplisit. Nah, kalau kita melihat mikroprosesor super skalar, jadi dia merupakan mikroprosesor yang menggunakan instruksi-instruksi biasa, aritmatik, floating point,
store branch, tetapi bisa diinisialisasi secara simultan dan dapat dieksekusi secara independen. Nah, contohnya di sini ada IBM RS 6000, Pentium. Nah, dia konsepnya CIS cuman dengan konsep super scalar. Nah, itu kalau kita lihat tadi berdasarkan internal software design. Nah, berikutnya kita tinjau lagi arsitekturnya itu berdasarkan internal hardware design. Nah, jadi di sini berkaitan dengan masalah-masalah jenis, jumlah, dan ukuran register serta komponen lainnya. Untuk dapat menginstalasikan sebuah mikroprosesor dengan komponen lain, seperti RAM, ROM, dan I/O sebagai komponen utama dan rangkaian clock, reset buffer, dan lain-lain sebagai komponen pendukung, diperlukan pemahaman sistem bus yang dimiliki oleh setiap mikroprosesor. Nah, di sini juga dibagi menjadi 3 untuk internal hardware design. Ya, model arsitektur mikroprosesor yang menggunakan model hardware design ini yang pertama itu arsitektur I/O terisolasi. Dan kemudian yang kedua adalah arsitektur I/O terpetakan dalam memori. Yang ketiga ada namanya arsitektur Harvard. Jadi sama seperti yang hardware design, dia juga memiliki 3 model ataupun ditinjau berdasarkan 3 model desain gitu ya. Nah, kita lihat untuk yang I/O terisolasi. Jadi mikroprosesor dengan arsitektur I/O terisolasi menggunakan desain pengalamatan atau pemetaan I/O terpisah atau terisolasi. Karena namanya terisolasi tentu dia dipisah dengan pengalamatan atau pemetaan memori. Ya, jadi dipisah, nanti ada pengalamatan untuk alamat memori, kemudian ada lagi model untuk masing-masingnya di bagian I/O. Pengalamatan I/O menggunakan sebagian dari jumlah saluran alamat ataupun address bus, sedangkan pengalamatan memori menggunakan semua saluran alamat address bus. Nah, jadi di sini kalau untuk memorinya itu memang menggunakan semua salurannya, sedangkan untuk pengalamatan I/O hanya sebagian dari jumlah salurannya. Nah, konsepnya itu memang dipisah antara memori dengan I/O untuk pengalamannya. Nah, jika sebuah mikroprosesor dengan arsitektur I/O terisolasi memiliki saluran alamat 16 bit, maka jumlah lokasi memori maksimum yang dapat dialamati adalah 2 pangkat 16 atau 64 KB. Dan jumlah lokasi I/O yang dapat dialamati adalah 2 pangkat 8 karena dia hanya sebagian alamat yang bisa dipakai untuk I/O. Jadi itu hasilnya sama dengan 256 byte. Nah, ini untuk model yang arsitektur I/O terisolasi. Metode I/O terisolasi menggunakan akumulator pada CPU untuk menerima informasi dari I/O atau mengeluarkan informasi ke bus I/O selama operasi input-output. Tidak ada register lain selain akumulator yang terpakai untuk akses I/O. Metode I/O terisolasi disebut juga dengan I/O akumulator. Jadi juga disebut sebagai I/O akumulator untuk model ataupun metode dari I/O terisolasi. Nah, konsep ini memiliki pengaruh penting pada program komputer. Nah, yaitu instruksi yang digunakan hanya 2 kode operasi, yaitu in dan out. Operasi ataupun informasi atau data yang ada pada akumulator harus dialihkan pada suatu lokasi penyimpanan sementara sebelum ada operasi I/O berikutnya. Perlu ada tambahan instruksi pada program pengalihan data ataupun informasi pada akumulatornya. Nah, adapun keuntungan dari metode I/O terisolasi, itu komputer dapat mengalihkan informasi ataupun data ke atau dari CPU tanpa menggunakan memori. Jadi karena dia konsepnya tadi terpisah antara memori dengan pengalamatan di I/O. Alamat atau lokasi memori untuk rangkaian memori bukan untuk operasi I/O. Nah, jadi dia memang kondisinya memang tadi dipisah antara pengalamatan memori dengan pengalamatan yang ada di I/O. Lokasi memori tidak berkurang oleh sel I/O, ya karena memang dia sudah dipisah gitu ya. Instruksi I/O lebih pendek sehingga dapat dengan mudah dibedakan dari instruksi memori. Pengalamatan I/O menjadi lebih pendek dan perangkat keras untuk pengkodean alamat lebih sederhana. Nah, ini yang model untuk keuntungan model I/O terisolasi. Nah, kalau kita berbicara keuntungan tentu juga memiliki kerugian. Ya, jadi kerugian dari metode I/O terisolasi ini adalah lebih banyak menggunakan penyemat pengendalian pada mikroprosesornya.
Mikroprosesor buatan Intel dan mikroprosesor buatan Zilog menggunakan arsitektur I/O terisolasi. Ya, jadi dia memang dipisah antara sel-sel I/O dengan sel-sel memori. Nah, kemudian ada arsitektur I/O terpetakan dalam memori. Mikroprosesor dengan arsitektur I/O terpetakan dalam memori menyatukan sel-sel I/O dalam pengelamatan bersama dengan sel memori. Jadi yang dipisah tadi kalau di arsitektur I/O terpetakan itu disamakan. I/O yang terpetakan dalam memori menunjukkan penggunaan instruksi tipe memori untuk mengakses alat-alat I/O. I/O yang dipetakan dalam memori memungkinkan CPU menggunakan instruksi yang sama untuk alih data ke memori seperti yang digunakan untuk alih data ke I/O. Jadi dia bisa saja menggunakan instruksi yang sama. Sebuah pintu I/O ataupun portnya I/O diberlakukan seperti sebuah lokasi memori. Ya, karena dia memang satu paket dengan ataupun terpetakan di dalam memori. Keuntungan sistem ini adalah instruksi yang dipakai untuk pembacaan dan penulisan memori dapat digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan data pada I/O. Nah, kerugian. Jadi kalau kita lihat gambarnya itu model arsitektur I/O terpetakan itu memang digabung semuanya di dalam satu pengelamatan. Jadi kerugiannya tiap satu pintu I/O mengurangi satu lokasi memori yang tersedia. Ya, karena dia memang dipakai di dalam satu pemetaan yang sama. Alamat lokasi I/O memerlukan 16 bit saluran. Instruksi I/O yang dipetakan dalam memori lebih lama dari instruksi I/O terisolasi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada modelnya arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard ini menggunakan desain yang hampir sama dengan arsitektur I/O terisolasi. Perbedaannya pada arsitektur Harvard antara memori program dan memori data dipisahkan atau diisolasi. Nah, walaupun kalau tadi kan untuk satu pengelamatan memori kan sama, yang terpisah ataupun yang terisolasi antara pengelamatan untuk I/O. Nah, kalau di Harvard itu memori program dan memori data juga dipisah. Pemisahan antara memori program dan memori data menggunakan perintah akses memori yang berbeda. Harvard arsitektur ditinjau dari kemampuan jumlah memori lebih menguntungkan. Nah, jadi itu sekilas mengenai arsitektur dari mikroprosesor. Jadi pengembangannya ataupun yang lebih lengkapnya nanti bakalan dikupas tuntas di dalam materi arsitektur komputer. Bagaimana konsep CIS tadi, bagaimana konsep yang RISC tadi. Kemudian bagaimana pula yang I/O terisolasi dan juga bagaimana yang model I/O terpetakan. Oke, kita tutup dulu pertemuan ini. Insya Allah pertemuan video berikutnya kita akan membahas mikrokontroler. Itu bakalan juga dipakai nanti dalam materi praktikum. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.